Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari dan datang ke studionya maestro kita, Mas Hendra Buana. Saya kenal beliau ini sudah puluhan tahun, dan kali ini saya sengaja mencari beliau untuk bertanya tentang karyanya. Selamat berjumpa Mas Hendra Buana. Nah, jumpa lagi. Ya. Mas Hendra Buana, ini karya di depan Anda ini saya sangat tertarik sekali. Ini sebetulnya ini Anda bercerita tentang apa ini? Tentang saya cerita karya ini dilihat dari kaligrafinya itu ada alif lam mim ya, ada Allahu alif lam mim gitu ya. Allahu alif lam mim. Ya. Gitu. Jadi ini kalau alif lam mim itu kalau diterjemahkan secara frontal saja ayat itu Allah, alam dan manusia. Nah, gitu. Jadi saya coba mengekspresikan dalam bentuk surrealis, karya dekoratif surrealis, di langit dan di bumi. Nah, ini yang langitnya planet-planet kayak gitu. Ini yang bumi di sini. Secara simboliknya begini. Saya mau katakan terjemahan dari surah Ali Imran sebetulnya. Tapi saya pertegas di alif lam mim. Ali Imran itu ada ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Ya. Artinya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi itu terdapat, dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, jadi ayat inilah yang saya coba menggambarkan. Itu yang tersiratnya dari situ. Nah, kemudian ini ingin memperlihatkan yang tersuruhnya begini, yang tersembunyi. Iya. Ini menurut Anda termasuk 3 dimensi nggak ini? Karena kan bahannya kan. Saya mau jadikan patung kayak. Suatu saat nanti dia akan berdiri dalam bentuk yang agak 45 derajat gitu. Ini di bawah. Dia ada pustek lagi. Ini logam kok ya, bukan kanvas ya? Oh bukan, ini dari stainless steel. Stainless ya? Tidak saya rancang begini, dia sudah begini. Ini atap mobil Jimny. Atap mobil Jimny yang sudah rusak gitu ya. Kemudian saya bersihkan dulu, saya respon, jadi karya macam begini. Itu. Kenapa Anda secara konten itu tertarik dengan surat Al Imran itu, Mas? Kalau tidak yang lain-lainnya? Memang itu yang paling pas. Yang paling pas. Kalau saya lanjut ayatnya, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Nah, saya masuk di Rabbana ma khalaqta itu. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun. Sampai kita lihat ya, jadi tidak pernah ada sia-sia. Itu yang menjadi apa? Menjadi ini buat saya, tersentuhan saya berkarya. Nah, sehingga lahirlah karya macam begini. Memang itu termasuk konsep saya itu dari dulu, karya saya itu Ali Imran 190 itu, karena itu ayat-ayat yang berbau ma'rifat. Dan Anda memang sekarang ini Anda ingin suntuk lagi di bidang kaligrafi atau seperti apa ini? Jelas ini idealis saya di sini. Jadi apapun yang terjadi gitu kan, tentang bagaimana sukses dan tidaknya untuk sebuah pemasaran sebuah karya, saya tetap di kaligrafi ini. Nah, namun kan bisa kita siasati. Kalau kita kepingin membuat karya yang lain dalam bentuk non kaligrafi, biasanya saya tidak jauh-jauh dari arti ayat itu sendiri yang saya coba menggambarkan. Seperti kisah-kisah Nabi Nuh, kan sebetulnya ayatnya saya udah pahami dulu, baru bisa saya gambarkan kisah Nabi Nuh pada lukisan yang pernah saya bikin dulu. Kalau Mas Argo
Ya. 3 kali 12 meter kan. Ya. Nah, dan banyak lagi kisah-kisah Nabi yang lain. Ya. Nah, begitu karya saya. Termasuk Anda kan pernah juga suntuk di figur-figur ya, termasuk Anda pernah melukis Bilqis segala itu. Iya betul. Nah itu saya melihat kesan religi juga pada ayat itu, Ya. sehingga saya coba menggambarkan gitu. Meskipun pro kontra, kenapa seorang muda Buana dia melukis potret juga, ada apa kan gitu. Itu waktu di Brunei dulu, Ya. 88 udah mereka sudah coba untuk mengkomplain karya saya, sehingga saya bisa jelaskan. Jadi saya coba memberi satu ilustrasinya begini. Ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah itu, saya bilang itu Nabi melihat dalam Ka'bah itu ada patung Bunda Maria. Beliau malah selamatkan patung itu, bukan dihancurkan. Dia selamatkan. Terakhir karya itu ditaruh di Baghdad ya, di museum Irak. Hanya saja sepertinya karya itu hilang karena perang Irak waktu itu. Nah, artinya kalau dipikir seakan-akan Nabi tidak konsekuen dengan apa akan gitu, dengan kenapa kok ada yang lain bilang tidak boleh, tapi ternyata Nabi tidak menyuruh hancurkan itu. Sementara yang di luar Ka'bah itu adalah hancurkan Lata dan Uzza karena mereka sembah. Nah, jadi tergantung niat kita. Apalagi pematung-pematung sekarang dia membuat banyak patung. Apakah itu mereka mau kasih nyawa semua? Saya tidak semudah itu, dan tidak juga belum tentu begitu. Nah, itu tuh pemikiran pribadi saya. Ada kiai-kiai hebat yang mengatakan, dan saya udah baca buku tanya jawab tentang sebuah karya seni lukisan dan patung. Saya cenderung ke arah yang sifatnya tergantung pada niat hati dan tidak ada untuk menduakan Tuhan di situ. Betul-betul niat hati untuk regenerasi selanjutnya. Makanya Anda tetap membuat figur-figur nggak masalah ya? Ya. Itu pendirian saya. Ya. Oke Mas Indra, sementara sampai di sini dulu. Nanti lain kali saya akan datang lagi dengan karya Anda yang lain. Siap. Pasti menarik karena Anda terus dinamis. Terima kasih Mas Indra Buana. Ya. Sampai jumpa lagi. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.